Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Nasaihul Ibad yang masuk pada hari ini bab ke-10, nasihat yang kedua, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kedua pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan nasihat atau maqalah yang kedua. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ma min abadin razaqahu Allahu 10 khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha. Wal ahatu atfu muradifin wa hiya fil asli ma yufsidu zar'a. Telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ma min abdin, tiadalah seorang hamba itu, razaqahullahu, yang ia dikaruniai Allah 10 khisalin, 10 perkara, illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha, melainkan artinya orang tersebut, niscaya orang tersebut selamat dari bencana maupun hal yang tak baik. Apa itu ahad? Di dalam bahasa Arab, al-ahatu jamaknya al-ahad, dalam asalnya, secara asalnya, ma yufsidu zar'a, sesuatu yang merusakkan tanaman atau hama. Apa 10 perkara itu? Apa kebaikan yang didapatkan? Maka wasara fi darajatil muqarrabina minallahi ta'ala, dan tiada orang diberikan 10 perkara selain dia diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan menjadi pada derajat al-muqarrabina minallah, derajat orang-orang yang didekatkan kepada Allah, wa nala darajatal muttaqin, dan dia juga mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ay alladzina taraku syahawatin nafsi, yaitu mereka orang-orang yang meninggalkan syahwat nafsu, syahwat diri, wajtanabul manhiyat, dan mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dimuliakan Allah, berarti pagi hari ini kita akan membahas 10 nikmat, 10 karunia daripada Allah, yang kalau nikmat dan karunia tersebut diberikan kepada seorang hamba, maka orang tersebut pertama akan diberikan keselamatan dari segala bencana. Jazakumullah. Diselamatkan dari bencana, diselamatkan dari hal-hal yang tak baik, baik itu menyangkut perkara agama, dunia maupun akhiratnya. 10 perkara tersebut juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut, maka dia mendapatkan derajat orang-orang yang muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Muqarrabin adalah status atau derajat seorang hamba yang bahkan lebih tinggi daripada al-abrar. Siapa pula abrar itu? Abrar itu adalah orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka telah menginfakkan hal-hal yang mereka sukai dan cintai, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Sementara balasan al-abrar ini, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abrar itu mereka pada surga jannatun na'im. Maka berarti kalau sudah abrar saja pada tingkatan orang-orang secara umum yang berbakti kepada Allah saja, itu mereka mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, tak terkirakan, tak terbayangkan kalau itu diberlakukan kepada muqarrabin. Siapa muqarrabin? Muqarrabin adalah orang-orang yang mampu menundukkan syahwatnya dan mereka sudah masuk kepada derajat orang-orang yang dekat kepada Allah dan sudah tidak ada lagi harapan-harapan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat prestasi para muqarrabin itu, kita akan lihat dari satu maqalah yang sering kita bahas, inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin, bahwa kebaikan orang-orang pada level al-abrar itu ternyata masih satu keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin. Misalnya adalah, sering saya ilustrasikan, bahwa kita ini kalau Ramadan berupaya semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin menghatamkan Al-Quran. InsyaAllah bahwa ketika bulan puasa Ramadan, maka bahkan kita bisa ada yang hatam sampai 10 kali. Artinya kalau 10 kali berarti berapa kali dia hatam? Maka mungkin 3 kali, 3 hari sekali, atau lebih daripada itu. Maka orang-orang yang abrar ini mereka mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan pada derajat yang bagi mereka itu sudah prestasi puncak yang tertinggi. Tetapi ternyata kalau kita baca, ternyata ada jenis orang-orang yang bahkan kita silau dan malu dengan mereka. Kenapa? Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i ketika di luar Ramadan sehari semalam beliau hatam Al-Quran 1 kali. Kalau Ramadan maka beliau hatam sampai 2 kali, pagi sampai sore 1 kali, sore sampai pagi itu 1 kali. Artinya sehari semalam 2 kali. Berarti 1 Ramadan beliau hatam berapa? 60 kali. Maka puncak tertinggi prestasi kita yang kita anggap bahwa itu 10 kali sudah prestasi yang tertinggi, kalau dibandingkan dengan muqarrabin maka mereka menganggap, wah ini bukan hal yang baik bagi saya. Sementara sehari saja dalam sebulan saya hatam 30 kali, kira-kira bandingan seperti itu. Maka kalau saya hanya sampai 10 kali, bukannya naik malah menurun. Nah ini ikhwan dimuliakan Allah, artinya muqarrabin adalah orang-orang di atas rata-rata, di atas standar, yang mereka sudah berhasil menundukkan nafsunya, mereka sudah bermujahadah, mereka sudah melewati cobaan-cobaan sampai kepada derajat beribadah tersebut, mereka sudah merasakan manisnya ibadah. Maka ada satu ungkapan, halawatul ibadah wa miraratul mufaraqah, lezatnya beribadah kepada Allah, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sedihnya, pedihnya, pahitnya ketika mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberikan 10 perkara ini, maka mereka niscaya mereka diselamatkan dari bencana-bencana, dari mudarat, dari hal-hal yang tak mengenakkan di dunia maupun akhirat. Juga kelak maka mereka pasti akan mendapatkan, pertama mendapatkan derajat muqarrabin, artinya orang yang qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wanala darajatal muttaqin, dan juga mereka mendapatkan level atau derajat orang-orang yang bertakwa. Sementara orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali balasannya, bahwa mereka innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kemudian kita temukan ayat-ayat misalnya bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, surga yang mengalir di bawahnya, tidak akan kamu dengar di dalam surga tersebut apa? Perkataan-perkataan yang lagha, perkataan-perkataan yang sia-sia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka orang yang diberikan 10 perkara ini, selain mereka diselamatkan dunia dan akhirat, maka mereka juga akan mendapatkan level derajat orang-orang yang kinasih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa kebaikan tersebut? Ketika diberikan hal tersebut, dia akan diberikan keselamatan. Maka kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan awwaluha atau awwalaha, bisa awwalaha, bisa awwaluha. Awwalaha atau awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un ay radin bil qismati. Fasidqul lisani awwalus sa'adati man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Yang pertama dari anugerah pemberian Allah yang mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat, menaikkan derajat itu, yang pertama sidqun daimun, jujur yang terus menerus, ma'ahu disertai qalbun qani'un, hati yang menerima, hati yang siap dengan resiko dari kejujuran itu. Dalam satu pendapat, ikhwah dimuliakan Allah, qanaah kita sudah bahas apa makna qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Mengapa ini terus kita ulang, terus kita ulang, terus kita ulang? Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tak merasa cukup dengan pemberian Allah, terus lantas karena merasa tak cukup dengan alasan apapun kemudian kita membenarkan, mencari alasan-alasan seolah-olah itu alasan kebaikan. Misalnya ini, ada fulan bin fulan ini, saya ini Pak, kalau mau cari dunia saya itu sudah lewatlah dunia katanya, harta saya sudah banyak. Kenapa saya mau masuk ini, mewakili rakyat ini? Ya supaya saya sudah mengabdi kepada rakyat. Mudah-mudahan pernyataan itu benar, mudah-mudahan pernyataan itu benar. Tetapi ada satu syahwat ya ikhwan, orang kalau sudah hartanya dapat, maka dia akan cari kekuasaan. Ketika dia sudah semua akses hidup itu sudah mudah didapat, maka dia akan mencari, pandangan orang itu akan semakin naik dengan dia punya kekuasaan. Kaya belum tentu berkuasa, artinya bisa tunjuk sini, tunjuk sana, bisa kata BLC, bisa memberikan tanda tangan. Maka hal seperti itu boleh jadi bisa terjadi pada fulan bin fulan. Sebagaimana saya sampaikan dari awal, kita berhusnudzon bahwa yang disampaikannya itu betul-betul jujur lillahi ta'ala. Tetapi ada juga ya ikhwan, bahwa ketika dia sudah berharap untuk mewakili rakyat supaya kekayaannya bertambah dengan kalau dia sudah jadi wakil, punya kemudahan fasilitas, kenal dengan ini dan itu, maka kekayaannya bisa bertambah dengan cara dia buka hal-hal yang baru. Artinya kalau sudah jadi wakil dengan segala fasilitas, kenal dengan sosok apa, dengan tokoh pemerintah, dengan oknum ini dan itu, maka otomatis akan mudah proyek ini dan itu didapatkan. Artinya kekayaannya nambah. Ini versi suuzonnya. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah, antara sekian banyak orang yang jujur, 10 mengatakan saya betul-betul untuk rakyat, tak mungkin satu tak ada yang bukan untuk tak untuk rakyat. Artinya ternyata ada jenis orang-orang yang ketika dia tak qanaah, yang dia belum merasa cukup, maka dia mencapai apapun, mencari cara apapun untuk apa? Untuk melanggengkan atau untuk menambah harta kekayaan pendapatannya itu. Nah, bisa terjadi orang yang qanaah itu bisa Allah berikan kepada orang yang hartanya banyak, bisa juga diberikan kepada orang yang hartanya sedikit. Sebaliknya juga orang yang tak qanaah bisa juga pada orang yang hartanya banyak, bisa juga pada orang yang hartanya masih sedikit. Contoh betapa misalnya ada orang-orang yang kamu ini mestinya bersyukur segala macam, saya ini bersyukur, tapi terus ini dan itu, cari ini dan itu, maka berarti dia belum qanaah. Maka ikhwah dimuliakan Allah, anugerah yang luar biasa manakala kita ini diberikan qanaah. Kesimpulannya seperti itu. Dengan segala cara apapun, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah dalam diri kita, bersyukur, maka berarti kita akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena orang qanaah identiknya batinnya akan tenang, hidupnya akan lapang, hatinya akan luas. Karena kenapa? Dengan qanaah tersebut dunia ini tak terasa sempit. Orang yang tak qanaah itu biasanya hidupnya sempit. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah sesuatu yang belum dia capai.
Tetapi orang qanaah bahwa dia, Allah alhamdulillah terima kasih dapat sekian, pacak makan dengan anak bini, alhamdulillah sekian, bisa umroh bareng sampai dengan anak cucu, itu masya Allah. Tapi bagi sebagian orang bahkan ketika pendapatannya di luar nalar orang secara umum saja, maka dia kata, aduh kok sedikit sekali pembahasan pendapatannya bulan ini, tambah lagi. Maka ikhwah dimuliakan Allah, orang yang diberikan qanaah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itu makna yang pertama dari qanaah. Yang kedua, qanaah yang di sini kemudian dijelaskan sebagian ulama ada kaitan dengan poin yang pertama, barang siapa yang diberikan kejujuran yang terus menerus. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, jujur ini kita kaitkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kan ada seseorang yang pengen taubat, pengen hijrah. Bahasa kita hijrah lah sekarang. Intinya taubat kan. Dia ini pelaku bentuk kemaksiatan jenis apapun dia sudah lakukan. Dia pengen taubat, pengen hijrah. Tetapi kendalanya adalah, nanti saya takut kalau saya sudah hijrah, sudah taubat, sudah tak bebas lagi melakukan kemaksiatan atau melampiaskan syahwat yang biasa saya lakukan. Maka akhirnya dia mencari solusi, dan itu kemudian dia apa? Dia nego-nego dengan Rasulullah. Dalam bahasa sederhana, ya Rasulullah, saya pengen sekali untuk taubat, tapi saya masih pengen maksiat. Bagaimana solusinya? Gampang, kata Rasulullah. Kenapa? Jujur. Jujur itu artinya jangan bohong. Oh, kalau jujur saja gampang katanya. Siap. Oke, teken kontrak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai, Pak. Kemudian setelah itu akhirnya dia bingung. Wah, ini pengen party nih kira-kira itu. Pengen nyekek botol, lama dak megang botol ini. Bukan botol kecap, taulah botol apa. Nah, kemudian ketika itu kalau nak ke situ kaget, beritanya Nabi, bertemu Nabi, kau mabuk tidak? Kaget dijawab mabuk. Itu sementara dia tahu mabuk itu merupakan pelanggaran. Sementara kalau dibilang tak mabuk, sementara sudah teken kontrak, saya tak boleh bohong, harus jujur pada Rasulullah. Akhirnya karena takut tidak jadi. Nah, kemudian lanjut lagi. Sudah mendekati seorang perempuan, sudah mau dekati untuk melakukan zina, naudzubillah, maka kemudian ketika sudah mau melakukan itu, kemudian terbersit lagi pertanyaan, nanti kalau Rasulullah bertanya bagaimana ya? Sementara kalau saya melakukan, dia tahu bahwa zina itu haram, sudah jelas syariatnya haram. Kalau saya bohong, kalau Rasulullah nanya kamu zina enggak, dijawab zina itu enggak ya Rasulullah, sementara dia sudah teken kontrak, tak boleh bohong. Sampai sempit semua apa yang ingin ia lakukan, kemaksiatan yang pengen dia lakukan, akhirnya batal gara-gara apa? Gara-gara perjanjian supaya jangan bohong, supaya jujur ketika ditanya. Ikhwan dimuliakan Allah, cerita ini kemudian sangat mirip persis dengan yang terjadi beberapa tahun silam. Ini diceritakan oleh orang-orang yang menjadi temannya pelaku ini. Jadi orang betul-betul juga mau taubat, mau hijrah. Maka mendatangilah beliau mendatangi siapa? Mendatangi Abah Guru Anom di Suryalaya radhiyallahu anhu. Maka katanya begini, wahai Abah, saya ini pengen taubat, tapi saya ini betul-betul maksiat itu sudah tak terbentung. Oh, enggak apa-apa, maksiat saja, kata beliau. Syaratnya satu, kenapa? Lakukan maksiat di mana di situ tidak ada saya, kata Guru Anom. Abah Guru Anom bilang begitu. Oh, gampang, Guru Anom sudah lumpuh gitu, begini saja kan, begitu kan? Gampang lah katanya, aman. Tapi setelah dia berbaiat, setelah dia kemudian didoakan itu, mau kemanapun ketika mau maksiat, itu muncul guru itu, muncullah bayangan seolah-olah datang di depannya itu, astagfirullah, nggak jadi. Terus berulang-ulang sampai akhirnya kemudian guru datang lagi betul-betul menangis, sekarang saya betul-betul taubat secara total. Beliau ketawa aja, senyum terus ketawa. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan daripada jujur.
Tetapi jujur itu bukan tak beresiko. Apa resikonya? Ya kita tahulah bahwa di satu perkumpulan di antara 10 orang, kemudian yang jujur itu biasanya siap-siap dikandangkan. Betul tidak? Siap-siap untuk dibangku panjangkan. Maka orang yang disebut sebagai orang yang jujur, kenapa harus disertai dengan hati yang menerima? Artinya menerima resiko dari kejujurannya. Artinya segala konsekuensi dari jujurnya itu, jujur tebujur itu susah. Sekali, 2 kali kita jujur, tapi 3 kali kalau sudah ternyata ada sistemnya, mungkin masifnya, terorganisirnya misalnya, betapa banyak pelakunya, terus menerus seperti itu, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kejujuran kepada fulan bin fulan, jujurnya itu sidqun daimun, jujur yang terus menerus, terus ditambah lagi dengan hati yang kuat menerima konsekuensi dari kejujurannya, ini orang akan selamat dunia dan akhirat, dan yang berikutnya di akhirat dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pahit Pak jujur. Bagaimana tak jujur? Ada orang bagi kue, tapi karena kita tahu bahwa kue itu bukan didapat dari cara yang bagus, maka mundur, tidak dapat potensi cuan. Kemudian ketika bertemu dengan teman satu grup, kemudian ternyata karena kita jujur tak mau melakukan hal-hal yang menyeleweng, yang menyimpang daripada agama dan negara, maka kita akan disanksi secara sosial. Itu terjadi, banyak terjadi, tak usah ceritakan lagi. Maka itu artinya bahwa kejujuran itu, apalagi tambah dengan jujur yang terus menerus, kemudian itu terjadi pada seseorang, maka ketika dibarengi dengan hati yang kuat atas resiko, menanggung resikonya, ini orang pasti selamat. Selamat apa? Selamat dunia dan akhirat. Contohlah seperti kata Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Bagaimana kata Gus Dur? Ya, bahwa polisi yang jujur itu salah satunya Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng itu berapa kali berangkat misalnya ke Hawaii melakukan tugas, istrinya tak diajak. Sampai di satu acara istrinya, sampai sekarang saya pengen sekali ke Hawaii. Dulu ketika bapak masih hidup nggak pernah bisa. Kenapa? Karena alasan bapak bahwa ini bukan urusan keluarga, bukan urusan pribadi, ini urusan negara. Saya digaji oleh negara. Jujur beliau, sampai membahas kita, sampai ke mati Pak Hugeng, bininya tidak pernah diajak jalan-jalan karena memang budgetnya hanya untuk beliau sendiri. Apa yang Allah berikan naik derajat beliau, bahwa di dunia beliau nama beliau bagus, dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan diangkatkan derajatnya oleh Allah. Ikhwan dimuliakan Allah. Mengapa orang-orang jujur banyak musuhnya? Ya karena mereka harus bertemu dengan orang-orang yang banyak, kasarnya akhirnya terpaksa atau terikhlas menghalalkan segala cara. Sementara orang jujur ini anti dengan orang-orang seperti ini, anti dengan ketidakjujuran. Maka sementara praktek kerja yang tidak jujur itu, maka dia pengen jujur, siap-siap dimusuhi. Nah, musuh dalam artian bahwa nanti ketika komunikasi tidak diajak, kemana-mana tak diajak, kemudian mendapatkan cemoohan, kayak jujur aja, kan seperti itu resiko ya ikhwan. Tapi kita lihat betapa ternyata ada orang-orang yang seperti itu batinnya tenang. Babaso kita tuh siang bae, yang pelaku ketidakjujuran tuh mereka seolah-olah tersenyum, tertawa, makan di meja makan, kemudian bersenda gurau dengan sesama mereka. Malamnya gelisah. Kalau sudah pulang di tempat masing-masing, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Bahkan kalau sudah tak jujur, persekongkolan duduk di meja makan pun dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan diri kita dari upaya jeratan-jeratan hukum. Itu yang terjadi. Tapi orang jujur tanpa resiko sama sekali, batinnya tenang, maka Allah yang seperti ini akan menjadikan mereka diselamatkan dari malapetaka, mara bahaya, dan kelak di akhirat mendapatkan derajat orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu juga ternyata tidak melulu pada fokus pada ketika kita bersikap terhadap hukum. Bahkan kata ulama, jujur itu juga harus masuk pada
tatanan bahasa tubuh, kebiasaan-kebiasaan, kemudian bahkan kalau bertutur kata itu biasa, bahkan misalnya dalam gaya hidup. Men bahasa kita tuh maaf bacaan itu, awak sengkek ngaku juragan. Itu budak-budak kecil mungkin tidak tahu bahasa ini. Artinya dia biasa saja tapi gaya hidupnya pengen tinggi, high class. Men bahasa kita kalau pacak Nokia 3310 pendapatannya tidak usah nak beli iPhone dari ngutang. Itu artinya tak jujur dengan kondisi kita. Ustaz berarti tidak boleh baju bagus masuk masjid? Boleh. Tapi sebagusnya kita itu, standar kita kan kadang bahkan sudah sebagus-bagusnya masih ternyata bagi orang juga kurang bagus. Yang di sini maksudnya adalah bahwa ketika kita bersikap, kita hidup dalam kondisi apapun, maka upayakan apa adanya kita ya seperti itu. Maka disinilah kemudian para santri, para kiai itu kalau mereka sudah ngomong, jarang mereka ngomong ya akhi ngapo, bahasa kita lur cek ngapo ya, karena jujur kita tuh bahasa kita sehari-hari ya seperti itu. Tidak usah dipaksakan masya Allah subhanallah, tidak juga mah itu, paling alhamdulillah mau kasih lur, atau kalau banter jazakallah khair. Tapi tidak harus nak dipaksakan Arab nian, kecuali memang kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab lain lagi. Ustaz berarti tidak boleh bahasa Arab? Bukan tidak boleh, artinya kita kalau memaksakan sesuatu yang bukan kebiasaan kita, itu bentuk ketidakjujuran kata para ulama, itu maksudnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka sikap ketimuran kita itu ketika kita pelihara itu, maka bagian dari upaya kita untuk menjaga kejujuran kita masing-masing. Sikap hidup kita gotong royong, ya sudah kita gotong royong, bagian dari karakteristik kita sebagai orang timur. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti ketika seseorang mengatakan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut ketika benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, maka itu bentuk dari kejujuran, dan orang jujur sekali lagi mereka mendapatkan balasan yang luar biasa daripada Allah. Maka kemudian dikatakan dalam kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam satu perkataan, satu nasihat, ketika kaitan dengan jujur itu, apa makna jujur situ? Maka dinyatakan fasidqul lisani awwalus sa'adah, maka jujurnya lisan itu merupakan awal dari kebahagiaan. Nak beli apa? Beli pala iwak. Pala iwak biasa untuk kucing di rumah. Pas balik ternyata dia yang makannya. Sekali selamat. Beli apa? Biasalah cek, beli ini 2 kali. Pas 3 kali, no, bukan untuk kucing, dia yang kucingnya ternyata. Kan tak lemak. Ya jujur mengapa? Untuk kami makan. Untuk kami makan. Ngapa? Ya tak kata duit. Tak terbeli dengan anunya, tak terbeli, beli kepalanya dulu. Siapa tahu kaget pacak beli badannya. Kan mak itu. Tak kata risiko ya ikhwan. Kata yang harus ditutup-tutupi. Maka ya khonibalkan Allah SWT, betapa tak lemaknya ketika kita ngomong untuk kucing, tiba-tiba terjenguk kawan, apa lagi yang nak kita tutup-tutupi dari situ. Maka berarti ternyata benar dikatakan bahwa fasidqul lisan, jujurnya lisan itu awwalus sa'adah, merupakan awal dari kebahagiaan. Bahagia kita kenapa? Nyaris tanpa resiko. Itu maksud bahagia di sini. Sudah kalau tidak ada yang tutup-tutupi lagi, ngapain lagi? Tak perlu kita berbohong dengan untuk kucing. Kalau sudah untuk kucing, ngapo? Kalau sudah ketahuan, no, bukan untuk kau, kucingnya lagi pergi, jadi aku biar ngabisinya. Itu kan bohong lagi namanya. Jadi untuk menutupi kebohongan yang pertama, maka dia harus membutuhkan belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Wal iyadu billah. Maka ini makna hadis Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhib. Kalau nyatakan berarti alaikum bisidqi, kata beliau, hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah jujur tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dilanjutkan hadis beliau ini, dan hati-hatilah jangan sampai kalian berdusta. Kenapa?
ketika kalian berdusta maka dusta itu akan membawa kepada kejahatan atau keburukan. Apa kejahatan? Minimal dia membutuhkan dosa bohong yang berikutnya untuk menutupi bohong yang pertama. Nah, maka para pelaku pembohong biasanya dia akan butuh untuk menutupi kebohongan pertama. Misalnya, saya menyatakan bahwa saya kalau begini saya akan begini. Tak tahu, oh alasannya apa? Dicari kebohongan yang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau jujur, dia selesai, dia tak butuh untuk menutupi sesuatu karena memang dia sudah terbuka, dia sudah lurus daripada awal. Maka orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diawali perkataannya itu perkataan yang jujur. Tapi jujur ini pun pacak dikemas dengan sesuatu yang indah. Misalnya dengan orang rumah, apa aku boleh Ustaz jujur? Orang rumah aku ni main ini. Maka katakan be, kau tu dek, walaupun kau main ini tapi tetap di hati kakak dak kati yang lain. Itu kan lemak, masya Allah. Ya. Misalnya tu jingok, wong rumah ini muka dak sedap kira-kira, kulitnya dak pula putih, tampaannya, ya pokoknya nilai itu dalam pandangan masyarakat orang itu minus kalau. Adekku, cintaku, sayangku, kau ini aku diperintahkan Ustaz untuk jujur. Ala kejahat kau ini dek, kira-kira. Nah selesai. Jingok ya ikhwan. Ya, kalau mak itu katakan, dek, masya Allah, kau tu sedap nih dek, masya Allah. Bolehlah bagi wong kau tu mak mano, tapi di hatiku dak kate yang lain dek. Masya Allah, luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kejujuran itu membawa sa'adah. Kalaupun terpaksa sabda Rasulullah untuk berbohong, yang diperbolehkan itu hanya beberapa hal. Satu, untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru. Itu boleh kita berbohong. Misalnya saya bertengkar dengan Pak Haji Fadlah. Kemudian Afif ini sebagai anak pengen mendamaikan karena masih keluarga, dah lemak babala. Bapak kau ini kira-kira itu. Oi, idak tat. Bapak tu terus muji-muji Ustaz. Bapak tu pengen sebenarnya minta maaf, tapi ternyata dak lemak. Ustaz galak dak maafku. Ya sudah, mak itu ku maaf ke. Di sini bapaknya, Pak, ada salam dari Ustaz Iqbal. Beliau tuh pengen minta maaf, pengen yang ketemu silaturahmi segala macam. Ya sudah, akhirnya perselisihan itu hilang. Bi barokah apa? Dengan barokah terpaksa kita berbohong, itu yang diperbolehkan. Yang kedua, pada aspek berperang. Karena kata Rasulullah, fa innal harba khida', karena peperangan itu merupakan strategi. Kalau jujur kata orang Hamas kepada Israel, silahkan datang, kami nanti akan nyerang jam 5 di sini. Ya udah, selesai gitu, hancur. Kami nanti ya siap-siap ya, kami akan nyerang ya, kami akan keluar dari lorong, akan kami tembak kalian di tank-tank itu. Itu kan jujur yang tidak jelas ini kan, khida', strategi. Nah kemudian yang berikutnya apa? Ya orang yang terpaksa berbohong itu, ketika dia jujur maka dia akan menghilangkan nyawa seseorang. Misalnya Pak Haji Najib, Pak Ketua mencari, pengen nak mempagas Pulan bin Pulan. Sama walading ini 12 dim cap gerpu. Kelaju kan budak itu. Wah, Ustaz Iqbal, mana budak itu? Dia ngarah ke sana. Oi, caknya di sana Pak Haji dia itu. Ke situ dia itu. Sudah belok saat budak ini selamat. Nah, itu diperbolehkan. Jangan jujur. Hilang nyawa orang. Kita yang berdosa, oh Pak Haji dia tadi ada pohon itu, dia menam di situ. Nah, situlah carilah. Tambah, selesai kalau sudah. Nah, itu tambah ya. Nah, cuma seperti itu, selebihnya tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, man qalla sidquhu qalla sadiquhu, barang siapa yang sedikit jujurnya maka akan sedikit temannya. Sekali dibohongi dimaklumi, 2 kali bohong teman-teman masih berupaya menerima, 3 kali sudah tutup pertemanan, putus pertemanan, bahwa kita say hello oke, tapi untuk berteman kita wassalam, akhir kalam. Mana ceritanya? Contoh ya, dalam dongeng yang pelajaran kita bisa ambil, bahwa ada seorang petani yang di hutan, dia membawa gembala, katanya tolong, lanjut teringat film Upin dan Ipin ini, bahwa kemudian ada serigala mau terkam, ada harimau, bahwa segitu ada bahaya, datang orang nak menyelamatkan, tertawa ladas. Kenapa? Orang kena prank.
2 kali kena prank, 3 kali orang sudah tobat, sementara yang datang betul-betul harimau. Ternaknya mati, dia juga mati. Pas nyengok, no adonian, ternyata kan, tapi orang sudah taubat karena sudah dibohongi. Maka man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit jujurnya, maka sedikit pula temannya. Maka orang yang jujur, kemudian jujurnya terus menerus, kata Sayyidina Abu Bakar, dibarengi dengan hati yang kuat terhadap komitmennya dengan jujur tersebut, kemudian apa resiko dari kejujuran tersebut, maka orang tersebut akan diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya wasani, yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yang kedua, sabar yang sempurna dibarengi dengan sabar yang sempurna itu dengan apa? Dengan rasa syukur yang juga terus menerus. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul imani, sebaik-baik seutama-utama iman, as-sabru was-samahatu, kesabaran dan luasnya hati. Rawahud Dailami. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, mana contoh sabar yang sempurna dibarengi dengan syukur yang terus menerus? Misalnya aku sakit gigi, wah parah sakit gigi ini. Namanya sakit gigi itu kan lebih baik daripada sakit hati. Nah, maka lagi sakit gigi itu akhirnya makan tidak lemak, sekali makan langsung nak minum ternyata sakit. Yang panas sakit, yang dingin sakit. Makan yang normal juga sakit. Gara-gara itu tidak lemak makan, kurang tidur. Pas bertemu lagi, Ustadz, ya Allah, ngapa Ustadz? Alhamdulillah aku ini sakit gigi. Nah, ngapa alhamdulillah? Berkat sakit gigi turun 10 kilo timbangan. Masih berupaya mencari syukurnya. Dan betul, sementara selama ini treadmill, diet malam, tidak makan malam, masih tidak baca. Ini dia ternyata kata Allah, kawan kuntak dengan sakit gigi ini. Dan alhamdulillah 10 kilo turun dalam 10 hari. Mantap. Itu artinya bahwa ini orang, dia sabar terhadap apa yang ditimpakan Allah dengan sabar yang sempurna, tetapi ternyata dari sabar itu dibarengi dengan rasa syukur. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kemampuan seseorang untuk melihat kebaikan dari setiap musibah yang ada itu dibutuhkan iman yang besar. Biasanya kita akan fokus kepada apa? Fokus kepada musibahnya. Tetapi orang-orang yang baik, maka mereka akan fokus kepada hikmahnya. Maka di dalam riwayat diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Jibril, itu ada hambaku itu dia taat ibadah, kata Allah. Tapi taat ibadahnya itu, kata Allah, aku akan ngetes apakah taat ibadahnya betul-betul karena aku atau karena yang lain. Sementara kata Allah, ini hambaku ini punya anak yang paling dia sayangi. Wahai Jibril, kata Allah, kasih tahu Israel cabut nyawa anak yang paling dia sayangi dan laporkan kepadaku bagaimana sikapnya. Maka kemudian yang terjadi bagaimana? Betul si hamba tersebut, anak yang paling dia sayangi itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipanggil, laporan, wahai Allah, perintah tugas sudah dilaksanakan. Bagaimana sikapnya? Ya Allah, hambamu itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hambamu yang engkau sayangi itu, yang dia punya anak paling dikasih, dia menangis ya Allah. Dia betul-betul merasa kehilangan. Tapi di sisi lain, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Mengapa? Karena dia yakin bahwa itu pasti ada kebaikan di situ. Kata Allah, untuk hambaku itu maka bangunkan satu istana, namakan istana untuknya Baitul Hamdi, rumah istana pujian bagi orang-orang ketika ditimpakan musibah, mereka tetap sabar dan mereka syukur karena mereka yakin akan ada kebaikan di musibah tersebut. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, seperti tadi, kalau kita fokus kepada gigi yang sakit, fokus itu, siapa yang ndak pusing kalau sudah sakit gigi? Segala gawe salah. Uang rumah kita kalau dia sakit gigi, ampun-ampun, kita disuruh beli lewat Gojek, baju ripu, kopi tak tidang,
berangkat kita tidak diantar, balik kita diperenguti, itu terus gigi sakit. Tapi ketika dia berupaya, oh ya ternyata dengan fokus sakit gigi ini tidak cukup saja seperti itu. Ketika Allah memberikan gigi sakit, mudah-mudahan ya Allah, maka aku menjadi hamba yang dihapuskan dosa-dosanya. Ini orang yang sabar terhadap terhadap musibah, juga ada kesabaran dan syukurnya di situ. Maka orang-orang yang diberikan kesabaran yang sempurna, dibarengi saat sabar itu diberikan rasa syukur yang luar biasa, maka ini orang adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan daripada Allah, selamat di dunia akhirat, dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Rasul menyatakan seutama-utamanya iman itu adalah kesabaran dan luasnya hati. Mengapa? Kalau sudah bicara tentang kesabaran, kita sudah selesaikan. Sekarang mengapa afdalul iman, iman yang paling utama itu luasnya hati. Bapak-bapak, ada fulan bin fulan yang dia itu misalnya, kita ini sudah tahu nih, kita sudah buka tanah, sudah kita bikin sertifikat, sudah kita kasih tahu kepada tetangga yang tanah tersebut. Tiba-tiba kita dipanggil pengadilan, kemudian ternyata tanah tersebut sudah punya sertifikat di pucuk sertifikat. Terjadi tidak? Terjadi. Atau kalau kita hidup, ternyata tanah kita setengah meter itu diembet kawan, diambil. Tapi samahah berbesar hati, akhirnya bertahun-tahun nahan kenyobae. Ternyata fulan bin fulan sadar, Pak, aku minta maaf nian, ternyata aku maling tanah kamu setengah meter. Nah, disitulah bahasa iman. Tak apa-apa, mudah-mudahan baik. Sebenarnya aku tuh sakit, cuman ternyata di situ pasti akan ada kebaikan daripada Allah, dimaafkan. Nah, orang mau memaafkan itu bagian dari samahah namanya. Dan orang kalau sudah bisa seperti ini, bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya, itu luar biasa. Diriwayatkan zaman dahulu hidup seorang saleh, yang seorang soleh tersebut kemudian dia ini bertetangga dengan orang Majusi, orang-orang daerah Iran zaman dulu yang dia menyembah api. Nah, ternyata mereka ini tapi hubungannya baik. Kemudian ternyata satu saat dia ini sering tiap hari baku tegur, baku sapa. Beberapa hari kemudian ternyata ini orang muslim ini, yang Islam ini, kemudian tak kelihatan kemana. Akhirnya diketok-ketok, masuk katanya. Masuk, ternyata dia terbaring lemas, sakit. Oh ya, bahasa ya Tuhan segala macam. Tetapi di saat yang sama mata orang Majusi ini kemudian terpaku pada ado ember. Yang ember tersebut ternyata netes itu banyu dari arah rumah dia, karena di atas. Si muslim ini di bawah, dia di atas. Netes itu, ternyata ya Tuhan, bahasa kita itu. Ternyata rumahku ini bocor. Iya, katanya, di sela-sela sakitnya. Berapa tahun? Ya mendak salah hitung, kira-kira 10 tahun. Ngapo dak ngejuk tahu? Aku dak lemak nak ngejuk segala. Makanya ya ikhwan, dengan barokah itu dia minta maaf dan Majusi ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samahah, dia berbesar hati dengan apa yang terjadi pada dirinya, karena dia yakin bahwa orang Majusi tersebut tidak mungkin sengaja dibikin lubang supaya bocor, supaya rumah saya itu kemudian banjir, tak mungkin. Maka dia berbesar hati seperti itu. Maka berbesar hati itu bahasa samahah. Dan iman yang paling afdal, sabda Rasulullah, adalah kesabaran dan luasnya hati seseorang terhadap kondisi yang ditimpakan kepadanya. Berikutnya, ruwiya, diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma silahul mu'mini as-sabr wad du'a. Sebaik-baik senjata orang beriman itu sabar dan doa. Sabar, mengalah bukan berarti kalah ya, bahwa dia sabar, dia tahankan atas perlakuan orang, akhirnya orang tersebut kemudian dia sadar, akhirnya itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah ditimpakan hinaan dari orang-orang dari Taif. Anaknya dikasih batu, diberikan batu, lempar itu orang bernama Muhammad, seperti itu.
tapi beliau sabar. Akhirnya apa? Pahala berkah dari kesabaran beliau, anak keturunan orang yang melemparkan itu, kemudian mereka semuanya Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka senjata yang luar biasa adalah kesabaran. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua poin yang kita bahas pada hari ini. Untuk pembahasan pada hari ini mudah-mudahan manfaat. Usikum menafsi bitaqwallah. Silahkan, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita akan tutup dengan sesi doa. Tafadhol. Tidak apa-apa, ajib ya. Mengenai sabar ini Ustadz, karena sabar ini mudah kita kalau dikatakan mudah sekali, tapi melaksanakan sabar itu perlu perjuangan yang sangat berat, sangat kuat diperlukan. Kira-kira untuk mengaplikasikan beberapa berat atau kuatnya tenaga yang diperlukan untuk menuju sabar itu bagaimana Ustadz? Karena tadi Ustadz cuma mengatakan kalau orang bisa sabar itu akan baiklah bagi dia. Terima kasih Ustadz. Baik. Bagaimana kiat sabar? Bagaimana supaya kita kuat terhadap yang ditimpakan? Awwalu qabla kulli syai' al-ilmu. Dikatakan ulama bahwa dasar segala sesuatu itu ya ilmu dulu. Jadi kita harus tahu sabar itu apa, definisinya apa, penjelasan ulama tentang sabar apa, fadilah sabar itu apa yang dapat menghapuskan kesabaran. Jadi intinya adalah bahwa tetap ya ikhwan, segala sesuatu itu memang harus didasari dengan ilmu. Itu dulu yang paling penting. Kita ini kalau dah katik pengetahuannya ya salah itulah. Sering saya sampaikan, jangankan untuk perkara dunia, perkara akhirat, perkara agama, perkara dunia pun kita butuh ilmu. Nak masak butuh ilmu, nak bertetangga butuh ilmu, kemudian nak makan butuh ilmu. Makan butuh ilmu, ya betul. Ngapa Ustadz? Ya misalnya begini, kita makan panas-panas, minum dingin-dingin, dalam ilmu kesehatan kan tak boleh. Nah itu contoh kecil be. Nah sekarang bagaimana sabar? Maka kita harus tahu ilmunya sabar, definisinya apa, kemudian pembagian sabar ada berapa. Lah Ustaz, ada pembagian sabar? Ada. Kata para ulama, sabar itu terbagi tiga tingkatan. Yang paling mudah sabar ketika tertimpa musibah, paling mudah kata ulama. Di atasnya sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Jadi ternyata sabar pun selama ini kita anggap bahwa sabar itu cuma ketika tertimpa musibah. Nah sekarang bagaimana kiat-kiat sabar? Pertama dikatakan para ulama bahwa ketika kita ingin sabar, satu, istighfarlah. Evaluasi dirimu manakala ada orang yang melakukan kezaliman kepadamu. Evaluasi dirimu, jangan-jangan kamu pernah melakukan kesalahan yang sama pada orang lain dan kamu tak sadar. Rasanya tidak Ustadz. Berarti mungkin balasan dari, kalau itu bukan balasan dari keburukan kita yang kita tak sadari, maka baru kita sadari bahwa kita yakinkan Allah sedang menguji kita. Kadang-kadang Pak, kita ini ketika ada yang mungkin zalim kepada kita, langsung tertuju, awas kau, nak balas dendam lah itu. Terkadang kita melampiaskan rasa tersebut kemudian dengan cara pengen menzalimi orang tersebut, membalasnya dengan kezaliman. Sementara dikatakan ulama, ketika sesuatu yang menimpa kepadamu, istighfar dulu, kemudian evaluasi dirimu, apakah dulunya ataukah kapanpun kamu pernah melakukan kesalahan pada orang lain sehingga orang lain Allah gerakkan untuk menzalimi dirimu. Nah kalau kita sudah astagfirullah, jangan-jangan itu gara-gara aku galak ngontani wong,
sehingga kemudian uang itu yang orang lain kemudian Allah gerakkan mungkin misalnya untuk melakukan ini kepadaku misalnya. Maka kalau itu sudah kita fikirkan, oh bahwa boleh jadi keburukan yang ditimpakan orang kepada saya buah dari kejahatan saya selama ini, maka kita akan nyabar otomatis. Ngapo? Karena aku tidak sebaik selama ini, ternyata aku banyak kesalahan, maka istighfar. Yang kedua, di situ peran rukun iman. Setelah iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ada keimanan bahwa segala sesuatu terjadi itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu terjadi kepada saya, fulan bin fulan, mengapa Allah izinkan saya ini terzalimi? Kalau memang saya tak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun, maka saya yakin ini merupakan ujian daripada Allah, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahkan sebelum saya lahir. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menyabarkan misalnya ketika kita dizalimi orang lain? Maka yang ketiga, manbaso guru-guru itu perbanyak solawat. Ngapa hubungan sabar dengan solawat? Solawat itu Pak auranya dingin, auranya dingin. Maka ini agak-agak tidak masuk akal. Orang di Mesir atau negara lain, saya nggak tahu negara lain. Di Mesir jelas pernah saya lihat beberapa kali depan mata saya. Orang kalau sudah tengkar itu apa ucapan? Sabar enggak? Mereka sallallahu ala nabi, salawat nabi. Yang A bertengkar baca salawat, yang B tengkar salawat, akhirnya diam, tidak jadi. Ngapa dengan salawat malu ketika mengucapkan nama Nabi, tapi ternyata masih mengikuti hawa nafsu pengen memukul saudaranya. Maka memperbanyak salawat itu akan mendinginkan, mensejukkan ruhani kita. Apa hubungannya Ustaz? Orang kalau sedang marah, yang marah tersebut identik dengan tidak sabar, itu kan panas. Panas itu datang dari hawa nafsu, dari setan. Setan itu sifatnya api, memadamkannya dengan musuhnya setan, yaitu dengan banyak-banyak bersolawat. Yang ketiga, supaya kita bisa sabar itu sebagaimana kita tidak mau disakiti orang lain, maka kita jangan menyakiti orang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka pernah pada satu saat kakaknya Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau itu dikontani, bahasa kita dihina-hina depan orang lain. Oh, beliau. Kemudian akhirnya sampai ke rumah, beliau menangis. Kenapa menangis? Inni musamih, kata beliau, aku sudah maafkan mereka ya Allah. Tapi beliau menangis ngapo? Ngapo aku maafkannya tidak ketika dia sedang ngontani aku itu, sedang menghina segala macam. Ini sabarnya luar biasa orang. Maka kita ikut ilmu-ilmu beliau ya Allah, bahwa sebagaimana dalam riwayat bahwa ketika ada fulan bin fulan dia ahli surga. Kenapa? Ternyata sebelum dia tidur dia sudah memaafkan segala kesalahan orang-orang yang bersalah kepadanya, kalau orang ada salah. Jadi kalau tidur itu sudah tidak ada emosi, sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada pikiran jahat lagi. Maka ketika bangunnya, maka dia lebih fresh, lebih energik segala macam, dan hatinya lebih plong lagi. Nah, ini kira-kira ya ikhwan. Kemudian apa yang berikutnya? Banyak-banyak lapar, dalam artian betul-betul sering lapar, hidup prihatin. Yang kedua, banyak-banyak artinya berpuasa. Karena ketika dengan berpuasa, maka orang tersebut akan apa? Akan ngempet hawa nafsunya. Karena ketika setan masuk ke dalam sirkulasi darah anak Adam, maka untuk menghambat mereka itu dengan cara kita memperbanyak lapar. Karena Rasulullah kemudian mengatakan alaikum bissaum, kata beliau, perbanyaklah berpuasa. Jadi sabar itu awali dengan apa? Awali dengan ilmunya. Cari ilmu tentang kesabaran, cari ilmu tentang contoh orang-orang yang sabar, dan sering-sering bandingkan kita dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita pada aspek kesabaran. Kira-kira kita ini kalau senggol bela lanak betujahan bahasa kita zaman dulu, sementara orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan beliau disenggol, bahkan beliau dilempar. Nah, itu hikmah mengapa Allah terkadang menimpakan sesuatu yang tak enak kepada kita, supaya kita sadar bahwa kamu baru sema ini, nabimu dulu sema itu, kata Rasulullah.
Kita nih kadang ala kecapeknya dakwah, ya Allah, sudah sini nak ngajar sini lagi sini lagi. Ya Allah, Nabi dulu bukan mak itu. Nabi itu harus terpaksa kalau ketahuan akan ditangkap dan akan dibunuh. Malulah gitu kalau sudah banyak mengeluh hanya gara-gara permasalahan dakwah yang seperti ini. Maka berarti kata para ulama, bandingkan sabarmu dengan kisah orang-orang zaman dahulu sabarnya bagaimana, terutama dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mah itu be pacak kita jelas ke untuk kita pertanyaan kita tadi. Ya. Jazakumullah khair. Silakan Pak Haji. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam kemaksiatan. Meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Nah, yang ingin kita minta penjelasan itu terutama yang sabar meninggalkan kemaksiatan itu, Tad. Itu yang bagaimana, Tad? Sementara kalau ketaatan dan kesabaran mungkin kita bisa pahami. Tad. Ya. Jadi ya, Masya Allah, pertanyaan bagus. Jadi as-sabru anil maksiyah. Jadi sabar itu pertama indal musibah, ketika musibah. Yang kedua sabar fit ta'ah, dalam melaksanakan ketaatan. Yang ketiga sabar meninggalkan kemaksiatan. Pak, apa? Ini 500.000 untuk kamu, apa? Pasang slot. Oh, ada galak. Nih ku upah 1 juta. No, pasang 500 diupah 1 juta. Nah, hadisnya lah butuh kesabaran, kuat tidak meninggalkan itu. Lidah ini pengen nak ngontani nian wong itu, sementara ngontani wong itu maksiat. Pengen nian nak mencerca orang yang selama ini menghina kita. Tulah mugola, nak ngomong mugola mati itu. Mugola kau kayo misalnya. Nah, itulah bentuk kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi artinya adalah berupaya kita untuk meninggalkan potensi hal-hal yang membuat Allah murka, dan kita terus istiqomah di situ. Itu namanya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, bukan dalam kemaksiatan tapi meninggalkan kemaksiatan. Maka kita punya circle ya ikhwan. Misalnya kita punya circle teman-teman yang kawan-kawan ini kalau sudah ngumpul itu pasti menggosip orang lain. Ini termasuk ya ikhwan ya, termasuk yang ini saya berupaya kita nih tertantang bahwa apa yang terjadi bakal dari sini ke 2024 dan setelahnya, maksiat hati ini sangat tertantang atas dasar pilihan yang berbeda, kemudian presidennya bukan yang jadi, kira-kira seperti itu hati itu pasti sakit, pengen ngomong jahat tentang fulan bin fulan tersebut. Nah, di situ kita butuh sabar. Karena kira-kira ada pasukan sakit hati. Nah, kita sakit hati nih dengan cara apa? Kita melampiaskan dengan mencari keburukan fulan bin fulan. Nyari keburukan itu dosa dan maksiat. Kita berupaya gantinya, dia orang baik ya Allah, kami berupaya mencari kebaikan ya Allah, dia muslim. Nah, itu orang yang sabar terhadap kemaksiatan. Jadi sabar terhadap kemaksiatan adalah adanya godaan-godaan untuk melakukan kemaksiatan, tapi kita menghindarinya, itu namanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan itu memang sehari-hari. Maka dikatakan ulama, kenapa sabar ketika tertimpa musibah diletakkan di tempat yang paling awal, dia paling rendah? Karena memang tak setiap hari kita dapat musibah. Tiap hari kematian bini, ada banyak bini, 10 hari mati ini, tidak mungkin, tidak kata. Adanya 10 tahun sekali. Makanya sabar seperti itu dikatakan ulama lebih mudah dibandingkan dengan sabar yang kedua dan ketiga dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kira-kira seperti itu. Naam. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al مخالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا المسلمين اللهم ارزقنا العلم والحكمة والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.